di Jabodetabek, terus mereka dari Jabodetabek ini ke luar Jabodetabek itu ke mana gitu untuk melanjutkan hidupnya gitu sih Mas. Nah itu kota-kota mana aja yang biasanya menjadi tujuan? Ternyata yang paling sebenarnya lumayan gede itu adalah 80% dari orang-orang yang pindah keluar Jabodetabek dan kemudian pindah ke kota-kota yang disebut tadi, itu ternyata punya hubungan dengan masa lalunya. 950.000 lah. Itu padahal kalau pakai biaya tol di Jakarta aja nggak cukup sebulan ya. Di mana itu 900 itu? 950 itu di Banyumas. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Di akhir tahun seperti biasa kita akan ngomongin soal liburan. Karena akhir tahun itu selain ngitung utang adalah ngitung sisa liburan yang masih ada. Nah, kita akan ngomong-ngomong soal kemana sih enaknya liburan itu dengan Mas Satrio dan Mbak Ratna dari DID, Des Investigasi dan Jurnalisme Data. Jadi kita akan ngomongin data bukan investigasinya. Mas Satrio, siap. Kayak udah siap data nih Mbak Ratna juga nih. Harus bawa contekan. Ini kan umur saya nih Mas Satrio sama Mbak Ratna terutama itu konon sudah waktunya slow living. Hidup tidak perlu tergesa-gesa lagi, sudah waktunya menikmati hidup. Betul. Nah, kalau data di sini terkait dengan akhir tahun liburan gitu, slow living apa relevansinya slow living dengan liburan? Jadi memang kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya kita yang kerja di Jakarta gitu kan, mungkin kalau ketika sudah pensiun, sepertinya kembali ke desa deh gitu. Nah itu ternyata kita bisa ngeliat tuh, misalnya kita mau liburan kali ini, kita mau kayak ngicipi lah paling enggak. Sebetulnya jangan-jangan teman-teman kita yang lebih senior ini udah ada semacam insight nih, jangan-jangan mereka itu ternyata kalau kerja setelah itu pensiun, mereka udah punya kota-kota tertentu nih yang jadi tujuan. Bisa jadi kita yang mungkin masih muda ini bisa jadi kalau sana senior-senior kita tuh pada pensiun ke sana, jangan-jangan liburan di sana enak tuh, jangan-jangan bisa slow living gitu. Nah ternyata itu bisa kelihatan tuh dari data BPS yang kita olah, daerah-daerah mana aja yang ternyata selama ini yang menjadi kayak primadona tujuan lah bagi senior-senior kita yang pensiun atau mungkin sudah pralansia gitu lah. Oh, sebentar, senior kita itu maksudnya orang-orang urban yang tinggal di Jakarta atau di mana? Jabodetabek. Iya, di Jabodetabek. Terus mereka dari Jabodetabek ini ke luar Jabodetabek itu ke mana gitu untuk melanjutkan hidupnya gitu sih Mas. Oke. Nah, itu kota-kota mana aja yang biasanya menjadi tujuan? Ternyata yang paling sebenarnya lumayan gede itu adalah ada di Banyumas Raya. Banyumas Raya. Banyumas Raya itu mungkin termasuk Purwokerto gitu juga. Terus jadi kawasan di Banyumas Raya lah. Kemudian juga ada di Pemalang, Pekalongan Raya, itu juga lumayan tinggi. 10% lah dari orang yang 45 tahun ke atas, itu dari Jakarta pindah ke Banyumas juga, ke Pemalang juga 10%. Kemudian juga ada Solo Raya. Solo Raya, oke. Habis kerja di Jakarta mungkin 12 tahun. 10 tahun jadi presiden. 2 tahun jadi gubernur. Oke. Kemudian kembali ke Solo. Bisa semacam itu. Juga ada Tegal juga. DIY juga ada, Jogja. Nah, semacam itu sih, Mas. Oke. Ini juga mungkin anggota DPR yang udah nggak kepilih lagi gitu ya. Mbak Ratna mungkin bisa spill lebih jauh. Sebenarnya alasan dibalik kenapa kota-kota ini menjadi favorit untuk slow living. Oh ya, ini menarik sih Mas. Jadi ketika kita olah ya, diulik lebih jauh. Kenapa sih mereka akhirnya pindah? Yang pertama adalah 80% dari orang-orang yang pindah keluar Jabodetabek dan kemudian pindah ke kota-kota yang disebut tadi, itu ternyata punya hubungan dengan masa lalunya. Jadi diasporanya atau gimana ya? Misalnya Mas Faik dari Purwokerto, kemudian bekerja lama, kemudian di kampung mungkin masih punya sanak saudara atau bahkan tanah warisan dan sebagainya. Ketika sudah agak senior, 45 tahun ke atas ya kita batasnya, karena itu disebut pralansia. Oh, kita udah pralansia. Sudah pralansia. Okay. Saya sudah setahun lewat pralansia. Nah, itu kemudian kembali. Jadi rata-rata orang, bukan rata-rata ya, mayoritas orang-orang yang pergi itu memang
ke tanah leluhurnya atau tanah sebelum dia mengadu nasib di ibu kota. Oh, ini yang dimaksud dengan masa lalu itu ya. Jadi mereka kembali ke akar Betul, asal. ya. Itu satu. Kedua, ternyata daerah-daerah yang disebutkan Mas Satrio tadi itu murah, Mas. Jadi Murah artinya? low living. Jadi nggak cuma slow living, Oke. low living. Murah, untuk biaya hidup tuh murah. Oh, Biaya properti juga. Biaya properti juga murah. Harga tanah relatif lebih murah lah dibandingkan dengan harga tanah di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada yang pensiun dini jual tanah terus kemudian beli di sana bisa jadi berhektar-hektar mungkin ya. Atau enggak, lebih luas lah. Lebih luas. lebih luas. lah, Oke. betul. Itu jadi dua pertimbangan itu yang Betul. penting. Oh, masa satu lalu. lagi. Oke. Strategis. Dan ketika kita lihat memang kebanyakan daerah-daerah itu gampang dicapai atau ada stasiun kereta apinya. Iya. Menarik kan? Jalur transportasi ya. Iya, Akses mudah. ya. Kan ini yang disebut tadi kebanyakan di Jawa ya, karena tiga besarnya memang kebetulan di daerah Jawa. 3 hal itu ya, masa lalu, kemudian biaya hidup, kemudian jalur transportasi. Ada pertimbangan lain nggak? Ada sebetulnya kalau mungkin bisa kita lihat dalam lagi itu ada juga kayak urusan misalnya kenyamanan lingkungan gitu misalnya. Itu juga misalnya kalau kita lihat mungkin ada daerah-daerah yang mungkin memang sejuk gitu-gitu akan menjadi tujuan Oke. setelah pensiun lah misalnya. Ketimbang mungkin Jakarta yang panas atau gerah gitulah. Semacam itu, Mas. Kenyamanan tuh berarti suhu ya. Suhu Kebanyakan suhu, ya, yang betul. seringkali disebut dengan thermal comfort kalau istilahnya. Oke. Dan kota-kota itu memang punya apa namanya? Punya thermal comfort tadi memang bagus ya. Iya, sebagian. Iya, sebagian ya yang menjadi ya, contoh-contoh yang menarik bagi warga itu memang mungkin yang paling nggak lebih sejuk lah daripada Jakarta begitu. Purwokerto. Betul. Oh iya, itu Kan lebih agak sejuk dingin ya. Kemudian Di Solo Raya itu kan Solo juga Raya macam-macam itu iya, bisa jadi kayak ada Karanganyarnya juga iya, ya. di Tawang banget yang lebih dingin ya. Iya, betul. Nah, semacam itulah. Semacam itu jadi bisa banyak apa ya? Bisa banyak pilihan di Pilihan. tempat yang lebih dingin. Nah, gitu. yang disebut sama Mas Satrio tadi kan memang bukan satu kota ya, tapi Betul. kawasan. Kawasan Karena kalau aglomerasi kita seperti saya ya orang Salatiga ya, kalau teman saya dari Kopeng atau Kabupaten Semarang pasti ngakunya Solotigo. Solotigo. Makanya kita akhirnya mengolahnya jadi dalam Iya, bentuk kawasan. Kawasan aglomerasi gitu, ya, betul. kawasan. Aglomerasi. Jadi ada sebutan panjang gitu ya. Iya betul ya. Jadi kayak misalnya mungkin dulunya warga Kota Madya Yogyakarta ya. Terus kemudian ke Jakarta kerja 30 tahun misalnya, ketika kembali mungkin nggak bisa menempati tempat dia lahir atau tinggal dulu. Mungkin akan lebih, mendingan di Pakem misalnya, di daerah yang lebih tinggi, yang lebih dingin. Lagi pula juga tanah yang tersedia mungkin di sana gitu ketimbang di pusat Di kota. pusat misalnya. kotanya Ya, yang- tapi kan tetap Jogja kan gimana gitu. Semacam itu sih. Jauh lebih dekat daripada stay di Jakarta ya. Nah ini kan kalau dilihat kayak sekilas tadi cuma aja di Jawa atau di Jogja atau Jawa Tengah gitu. Daerah lain bagaimana? Jawa Timur atau di luar Jawa begitu? Sebenarnya kalau dari orang yang dari Jakarta ya, selama 5 tahun terakhir ini pindah dari Jakarta, usia 45 tahun ke atas keluar Jakarta itu tujuannya memang kebanyakan adalah daerah-daerah di Jawa gitu Mas Baik. Cuma memang di dalam top 15 gitu, 15 yang paling banyak dikunjungi itu ada Bukit Tinggi Raya juga, Ya. ada Padang Raya juga di Sumatera Barat, ada Bandar Lampung Raya juga, dan juga Medan Raya, Mebidangro. Medan, terus Deli Serdang, Deli Serdang, Binjai, ya. Stabat ya. Betul. Mangkat. Oke. Itu daerah-daerah yang ternyata menjadi tujuan lah bagi teman-teman yang 45 tahun ke atas keluar dari Jakarta. Oh Medan ini juga menarik. Medan kan panas banget ya. Sekitarnya Mas. Oh, Ini kan sekitarnya, kita kawasan Ding. ya. Iya, dan atau mungkin ya itu memiliki mungkin tidak ideal sebagai tempat pensiun ya, tapi kalau memang seluruh saudaranya di situ masih punya keterikatan daerah situ ya mau nggak mau mungkin Faktor lain yang lebih kuat ya, Betul. masa lalu atau keluarga. Karena menikmati slow living itu salah satunya adalah menikmati hal-hal kecil dan yang bersifat kekeluargaan. Jadi menjaga ikatan keluarga, kemudian melakukan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan seperti itu. ya mungkin selama ini sudah nggak sempat gitu ketika harus mengadu nasib di Jakarta. Iya, betul. Kalau dari hitungan kami itu memang 71% itu orang yang keluar dari Jakarta itu memang menuju ke tempat kelahirannya. Jadi kalau saya gitu misalnya ya kembali ke tempat kelahiran saya sendiri gitu setelah selesai dari Jakarta. Ini kayak menebus waktu gitu ya. Jadi sekarang mumpung ada duit,
ada waktu ya udah kumpul sama keluarga tadi gitu ya. Mati momen. Menikmati momen. Dengan syarat bahwa slow living ini berarti harus punya duit cukup. Betul, Mas. Itu Betul ya. Kalau nggak stres lagi nanti. Tapi memang makar itu jadi banyak yang pertimbangannya tadi ya. Biaya hidup lebih murah, biaya properti lebih murah, supaya bisa melanjutkan hidup dengan lebih berkesinambungan lah. Oke, barangkali ada data postur keuangan seperti apa yang bisa kemudian seseorang memulai slow living. Kita belum cek seperti itu, tapi memang daerah-daerah yang Paling tinggi. paling tinggi atau dituju itu memang sekitar berapa Mas? 900.000 ya? 900.000 biaya hidup sebulan. Betul ya. Biaya rata-rata sebulan di daerah tersebut menurut hitungan BPS itu 900-an ribu. 950.000 lah. Itu padahal kalau pakai biaya tol di Jakarta aja nggak cukup sebulan. Sebulan ya, betul makar itu Mas. Nggak cukup. Jadi Di mana itu 900 itu? 950 itu di Banyumas. 950. Terus kemudian juga di daerah Tapal Kuda kalau misalnya di Jawa Timur. Iya. Mungkin yang platnya P N Probolinggo mungkin. Tapi kalau yang Malang Raya enggak. Plat N masih yang Malang mahal Raya ya. Masih mahal. Begitu sih. Tapi semacam itu. Terus ada yang bayang kan Mas, murahnya kan Mas. Jadi orang tidak perlu, waduh cukup nggak. Tapi dengan uang pensiun atau yang bekerja freelance dan sebagainya itu masih bisa masuk. Freelance 900 ya. 950.000 kalau menurut Sosanas ya. Yang paling mahal berapa tuh dari daerah-daerah yang Paling tinggi itu Batam sama DKI Jakarta. Sama ya, Jakarta itu hampir 2 juta biaya sebulannya. Maksudnya untuk benar-benar yang kayak bare minimum ya. Kira-kira itu 2 jutaan, sekitar 2 juta. itu nggak ke kafe, nggak ke klub, Ya, Frugal. nggak naik. Frugal living-nya Frugal ya, betul. Livingnya 2 juta ya. Frugal living. Batam segitu, Batam lebih tinggi daripada Jabodetabek. Sampai 3 juta gitu. Oh, enggak sampai, sekitar 2 juta aja. 2 jutaan juga ya. Jadi itu yang kemudian menjadi orang memilih untuk hidup menjauh dari pusat kota ya dan untuk slow living. Nah, sebenarnya dari sisi mental atau psikologis dengan slow living itu apa yang mereka dapat? Kita sudah wawancara beberapa narasumber ya. Nah itu biasanya mereka hidupnya lebih tenang, kemudian lebih balance lah. Apa istilahnya zaman sekarang? Work life balance. Work dan life-nya balance lah. Kemudian tidak terburu-buru, dan dari pengalaman teman-teman yang kita wawancara, yang nanti bisa dilihat di Kompas ID ya, dan di Kompas Cetak itu kemana-mana deket, jadi sangat hemat waktu. Oke. Itu yang penting ya. Yang penting itu. Kemudian silaturahmi juga terjalin, karena kalau di Jakarta kita nengok tetangga tuh nggak bisa sembarangan, harus janjian ya. Ya, atau misalnya teman kita, oh sama-sama di Jakarta, tapi mungkin satunya di Cakung, kita di Lebak Bulus gitu kan juga kayak luar kota juga perjalanannya. Itu 2 jam ya. Iya, maka dan dari belum itu. tentu orangnya ready untuk ditamuin. Biasanya kan takutnya mereka juga istirahat. Lebih dan sibuk ya. sebagainya. Oh, dengan di desa ini kita sebutnya desa ya deh. Padahal belum tentu desa juga. Belum tentu desa juga. Di daerah-daerah yang disebut tadi itu waktu tempuh lebih pendek, ketemu orang ya. Di sini kan ketemu pekerja ya. Betul ya, betul. Sesama bekerja, sesama ini. Juga salah satu narasumber yang saya wawancara itu memang pengennya tinggal di desa karena memang sukanya memang hijau-hijau gitu di lingkungan. Main sama binatang ternak misalnya. Jadi dia ketika di Jakarta misalnya 7 tahun nggak salah. Itu jadi kayak mengembangkan apa ya, beberapa jumlah gangguan mental lah paling nggak yang dia rasakan. Kayak aduh, gitu. kok mesti keluar apartemen kok udah macet, kok udah penuh. Kalau mau makan juga kok harus ngantri. Ketika mau pulang harus macet lagi. Ketika mau tidur kok bunyi klakson di mana-mana. Ketika dia yang biasanya hidup di desa, kemudian tinggal di Jakarta selama 7 tahun, kok akhirnya lama stres, nggak bisa tidur. Akhirnya ketika dia ini pengen pulang, disetujui sama kantornya bisa remote working. Ternyata hidupnya juga lebih enak juga gitu, lebih produktif. Nah ternyata itulah ketika muncul ada slow living di usia yang lebih muda kali ya. Nggak ketika pensiun, tapi ketika masih usia produktif. Tapi menyenangkan itu ya, misalnya gaji Jakarta, biaya hidup di itu impian daerah. orang itu Mas, impian orang, semua mau itu ya, seperti itu ya. Nah strategi seperti itu bisa nggak dirancang untuk orang-orang yang merasa nggak nyaman di kota? Bisa sebetulnya itu. Saya pikir dengan teknologi harusnya bisa ya, Nah, apalagi teknologi zaman sekarang di pelosok aja Ya sudah mungkin bagus salah ya. satu yang apa ya, Internet. benar-benar kayak mengubah paradigma kita tuh mungkin
sedikit banyak dari pandemi ya. Ketika pandemi ini orang dipaksa ketika remote working dan ternyata dunia tetap berputar, walaupun lebih lambat, mungkin roda ekonominya juga tetap berputar walaupun lebih lambat, ternyata bisa nih sebetulnya beberapa pekerjaan itu bisa dilakukan secara remote itu Mas. Nah, ternyata itu membuat sejumlah kantor yang mungkin dulu sama sekali tidak membuka opsi untuk remote working, sekarang ada staffnya misalnya yang yuk kita semua work from Bali yuk. Kan ada juga tuh periode ketika pandemi semacam itu. Ternyata masih bisa lanjut. Sekarang kalau bisa ditanyakan ke bosnya, Pak, Bu, boleh nggak ya saya mulai bulan depan misalnya remote working? Ternyata kalau boleh, ya itu mungkin cakep sih. Iya, ideal sekali tuh gaji Jakarta, remote working. Iya. Biaya hidup di desa, iya, betul. terhindar dari kemacetan, terhindar dari klakson-klakson itu tadi ya. Betul. Ini apakah ini kemudian berarti bahwa semua orang yang tinggal di Jabodetabek itu punya peluang untuk slow living seperti ini? Sebetulnya bisa sih, sebenarnya jika mau, dan bahkan ada beberapa narasumber yang saya wawancara itu slow living itu mungkin tidak hanya masalah lokasi ya, masalah mindset juga nih. Oh gitu, ini yang penting. Ini nih, jangan-jangan sebenarnya kita bisa slow living nih di Jakarta. Tetapi memang sejumlah faktor yang eksternal tadi ya, lingkungan, kemacetan, biaya hidup tadi mungkin akan lebih mudah jika slow living dilakukan di desa misalnya. Oke. Tapi yang penting kalau dari narasumber bilang sih, slow living itu yang penting kita sadar nih, bahwa kita mungkin mengeluarkan uang hanya untuk hype misalnya, mengejar gantungan kunci tertentu, bisa sampai ratusan ribu hanya ngantri berjam-jam hanya cuma untuk itu. Nah, di mana kita tidak sadar gitu bahwa kita berjalan di lajur hidup yang cepat gitu sih. Oleh karena itu harus dicoba dulu, Mas. Dari pesan orang-orang yang sudah melakukan slow living, pertama harus menemukan why-nya, alasan yang kuat untuk pindah. Kedua, jangan langsung tiba-tiba pindah. Oke. Oh, saya burnout, pindah. Dicoba dulu. Jadi di lokasi yang jangan pindah dulu itu, tapi dicoba ya formulasi tadi ya. Diicipi dulu lah Diicipi dulu. Karena kalau misalnya nggak punya alasan yang kuat, kayak cuma ngeliat di Instagram, kayak slow living enak tuh kayaknya bercocok tanam misalnya nanam sawi gitu kayaknya asik deh kayaknya. Dicoba di sana duluan, nanam sawi itu ternyata harus beli bibit Harus ya tekun, ternyata ya. Harus nyiramin. Harus punya pickup ternyata ya. Nah itu kan susah di situ. Harus dicoba dulu, benar. Oke. Nasihatnya seperti itu. Soal mindset tadi yang penting ya. Jadi seberapa perlu. Nah, apakah slow living itu kemudian ini menjadi satu-satunya cara agar orang tetap sehat hidup di kota? Salah satu cara saja sih, Mas. Setiap orang pasti punya kunci atau strategi untuk bertahan hidup di kota ya. Ada juga orang-orang yang menikmati dengan ketergesaan ini dan sebagainya. Nah, si slow living ini memang tumbuhnya ketika orang kan biasanya FOMO ya, ikut tren. Kemudian muncul pertanyaan kritis, apa ya iya sih kita harus ikut tren? Nah, oleh karena itulah muncullah salah satunya gaya hidup slow living ini. Iya, karena bagi kelompok masokis yang suka tergesa-gesa, tergencet-gencet, slow living kayaknya nggak cocok ya. Betul. Oke. Obrolan yang menarik. Sahabat Kompas, itu tadi cuplikan dari tulisan panjang yang bisa disimak di Kompas ID maupun di Harian Kompas tentang slow living, strategi-strateginya dan kenapa mereka menjalani hidup slow living. Sekira itu dulu obrolan kita, sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya.